Halo semuanya, nama saya Claudia Saron Aritonang dengan NPM 24115147. Saya sebagai pembawa presentasi 1. Perkenalkan, nama saya Jessica Sayang Sinaga dengan NPM 2411513. Saya sebagai pembuat PPT. Saya Sinta dengan NPM 2411515 sebagai riset hukum 1. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NPM 241500155 sebagai riset hukum 2. Perkenalkan, nama saya Sitia Azlina Sari, NPM saya 2411567, saya sebagai presenter 1. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Ramadhani dengan NPM 2411511. Saya sebagai presenter 2. Saya Yohanes Franklin Bonatua Sinaga dengan NPM 241154149 sebagai presenter ketiga. Saya Fatia Nabilas dengan NPM 241150107 sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presenter 1 dari kelompok 4 akan membahas tentang prinsip perlindungan anak dan perempuan dalam hukum Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia. Negara melalui berbagai instrumen hukum berkomitmen melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Prinsip-prinsip perlindungan ini selaras dengan amanat Undang-Undang 1945, berbagai undang-undang nasional, serta komitmen terhadap konvensi internasional. Selanjutnya ada landasan hukum perlindungan anak dan perempuan, yaitu ada konstitusi. Di Undang-Undang 1945 pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya ada pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menjadi landasan konstitusi bagi perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil dan setara, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara wajib menjamin hak-hak anak dan perempuan termasuk dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil, serta memastikan mereka mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui sistem perundang-undangan dan penegakan hukum yang berpihak pada korban. Selanjutnya ada undang-undang terkait perlindungan anak dan perempuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kejahatan Perdagangan Orang atau TPPO. Kemudian ada peraturan tambahan dan internasional. Yang pertama yaitu Konvensi Hak Anak atau disebut dengan Convention on the Right of the Child, yaitu atau disebut dengan CRC. Yang kedua ada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Untuk anak, yang pertama itu Konvensi Hak Anak atau CRC tahun 1989, ada lindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, kemudian jamin hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Kemudian untuk perempuan yang CEDAW tahun 1979 itu ada hapus diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang, kemudian ada lindungi dari kekerasan dan
praktik tradisional yang merugikan. Oke, baik, kita akan menuju ke nomor 3, yaitu prinsip-prinsip perlindungan. Yang pertama, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, partisipasi, pemulihan dan rehabilitasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yang keempat, contoh kasus dan penanganannya. Yang pertama ada A. Kasus kekerasan seksual terhadap anak atau kasus Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga adalah WNI yang dihukum di Inggris karena melakukan pemerkosaan terhadap ratusan pria muda. Beberapa korbannya adalah anak-anak. Ada dampaknya, yaitu mendorong desakan undang-undang kekerasan seksual di Indonesia. Tindakannya, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS sebagai payung hukum yang lebih kuat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4, contoh kasus dan penanganannya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh public figure, yaitu adalah kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar mencuat ke publik, di mana Lesti menjadi korban KDRT. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Penanganannya, pelaku dikenakan pasal tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga. Oke, lanjut ke contoh kasus dan penanganannya lagi. Ini adalah lanjutannya, yaitu kasus perdagangan anak dan perempuan di NTT. Banyak anak dan perempuan dikirim ke luar negeri secara ilegal dan dieksploitasi sebagai pekerja. Penanganannya yaitu ditangani berdasarkan Undang-Undang TPPO dan melibatkan LPSK, KPAI, dan Kemensos. Dalam kurun waktu 9 bulan terakhir sejak awal Januari 2022, pemirsa, polisi telah membongkar setidaknya 6 kasus dugaan perdagangan anak dan bayi di sejumlah daerah. Berbagai modus dilakukan pelaku dalam menjerat para korban. Berikutnya yang keempat, yaitu contoh kasus dan penanganannya. Kasus perdagangan anak dan perempuan di NTT. Banyak anak dan perempuan dikirim ke luar negeri secara ilegal dan dieksploitasi sebagai pekerja. Penanganannya yaitu ditangani berdasarkan UU TPPO dan melibatkan LPSK, KPAI, dan Kemensos. Yang kelima, lembaga-lembaga pendukung. Yang pertama ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yang kedua Komnas Perempuan, yang ketiga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat UPPA, Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA. Yang keenam ada tantangan dan dalam perlindungan. A. Minimalnya literasi hukum masyarakat. B. Stigma terhadap korban. C. Proses hukum yang panjang dan melelahkan. D. Lemahnya penegakan hukum di daerah. Yang ketujuh yaitu upaya perbaikan dan rekomendasi. Yang pertama itu ada peningkatan edukasi hukum dan gender di masyarakat. Ada pelatihan aparat penegak hukum yang sensitif gender dan anak. Yang ketiga penguatan sistem peradilan yang ramah anak dan perempuan. Dan yang keempat ada perluasan rumah aman atau shelter
untuk korban. Masuk ke dalam kesimpulan, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat melalui berbagai undang-undang, perundang-undangan. Namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan di lapangan. Sinergi antara negara, masyarakat, dan lembaga pendukung sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak dan perempuan benar-benar terlindungi.